Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucap puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan masih bisa beramal di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Dan tak lupa kita aturkan selawat bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Baik yang sama-sama kita hormati, Bapak dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Sufrin Effendi Lubis MA, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Dina Hanifah Rangkuti dari ruang PAI 2B. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang iklan dulu. Pada kesempatan ini saya Dina Hanifah Rangkuti dari PAI 2B nomor Siakat 13 akan membahas tentang pembagian ataupun bagian dari ahli waris. Jadi pada bagian ini saya akan membahas tentang siapa-siapa saja yang mendapatkan setengah bagian, baik itu syarat maupun ketentuannya. Oleh karena itu, mari simak video berikut ini. Oke, jadi kita kali ini membahas siapa saja yang mendapatkan bagian setengah. Yang pertama, kita lingkar ya, kita tandai. Yang pertama ada namanya ini, suami si mayat. Jadi ketika kita menjelaskan siapa-siapa yang mendapatkan bagian tersebut, jangan lupa tambahi di kalimat belakangnya itu kata si mayit ya, si mayit. Nanti kalau tidak menggunakan kata si mayit, takutnya akan terjadi multitafsir. Kemudian, yang kedua, ada anak perempuan si mayit. Anak perempuan si mayit. Kenapa kita katakan si mayit? Karena bisa jadi si mayit ini menikah dengan seorang duda yang membawa anak perempuan, tapi bukan anak si mayit kandung. Itu termasuk anak tiri ataupun anak yang dibawa oleh si suaminya tersebut. Makanya kita mengatakan anak perempuan si mayit. Oke, lanjut. Ada cucu perempuan si mayit. Kemudian ada saudari kandung si mayit. Dan yang terakhir ada saudari seayah dari si mayit. Oke. Jadi di sini ada berapa yang mendapat setengah? Ada 5. Yang pertama, suami si mayit. Kemudian anak perempuan si mayit, cucu perempuan si mayit, saudari kandung si mayit, dan saudari seayah si mayit. Di sini kita membedakannya agar tidak terlalu rumit. Itu kalau saudara untuk laki-laki, kemudian untuk saudari itu perempuan. Baik, kita bahas yang pertama untuk suami. Kapan si suami mendapat setengah? Si suami ini sebenarnya bisa mendapat setengah, bisa mendapat seperempat. Nanti kita bahas di bagian seperempat. Jadi si suami ini mendapat setengah jika tidak ada furu'. Nah, apa itu furu'? Yakni anak ataupun cucu si mayit. Atau bisa kita katakan sebagai keturunan si mayit. Jadi si suami ini mendapat setengah. Karena tidak ada keturunan si mayit. Jika ada, dia mendapat seperempat. Nanti akan kita bahas. Kemudian, yang kedua, kita bahas anak perempuan si mayit. Kapan anak perempuan si mayit mendapatkan setengah? Ketika anak perempuan ini tunggal. Jika dia 2, dia akan mendapat 2/3.
ataupun lebih dari satu. Tapi nanti 2/3 ini bukan masing-masing 2/3, tapi 2/3 ini. Umpamanya, si mayit memiliki 2 anak perempuan, maka yang 2/3 ini dibagi 2 oleh mereka. Ataupun ada 3 anak perempuan si mayit, maka yang 2/3 ini akan dibagi 3 oleh mereka, bukan masing-masing ya. Tapi nanti akan kita bahas di bagian 2/3. Jadi syarat yang pertama anak perempuan dapat itu, yakni ketika anak perempuan itu tunggal ataupun seorang diri, anak perempuan si mayit. Nah, syarat yang kedua, anak perempuan itu tidak memiliki saudara laki-laki ataupun si mayit ini tidak memiliki anak laki-laki. Nah, kalau misalnya ada anak laki-laki, otomatis anak perempuan ini akan tertarik dengan anak laki-laki. Maka dia dikategorikan sebagai asobah bigoirihi. Jadi nanti kita kasih contoh, berarti dia itu mendapatkan 2/1. 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Oke, next kita ke cucu perempuan. Perhatikan baik-baik ya, karena cucu perempuan ini nanti akan ada kemiripan dengan saudari seayah posisinya. Oke, cucu perempuan ini dia mendapatkan setengah jika dia hanya seorang diri. Iya, cucu perempuan itu mendapatkan setengah ketika dia seorang diri. Oke, tadi mohon maaf ada kesalahan karena mati lampu sekitar 2 jam, jadi kita break dulu ya. Kita lanjut lagi. Tadi, mmm, belum kita beri contoh ya bagian suami. Baiklah, kita kasih contoh dulu untuk bagian si suami. Jadi kalau misalnya suami sebagai ahli waris, berarti yang meninggal adalah si istri. Jadi misalnya kita kasih contoh ya, ini contoh. Ini kan suami, ya. Si istri meninggalkan ahli waris atau suami. Kemudian si istri juga meninggalkan ahli waris satu saudari kandung. Nah, patokannya si mayit tidak memiliki keturunan. Jadi berapakah yang didapatkan oleh si suami? Jadi si suami berhak mendapatkan setengah dan saudari kandung mendapatkan setengah juga. Oke, begitu contoh si suami. Lanjut kita kasih contoh anak perempuan. Misalnya, si is si mayit meninggalkan hmm, anak perempuan. Kemudian dia meninggalkan ahli waris suami. Suami. Kemudian dia meninggalkan cucu perempuan. Berapakah kira-kira yang didapatkan oleh anak perempuan hanya satu orang? Kalau satu orang berarti setengah. Kenapa dia setengah? Karena satu orang dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian si suami, berapakah dia mendapatkan? Si suami ini, dia mendapatkan 1/4. Karena apa? Karena dia memiliki keturunan. Nah, kemudian ada cucu perempuan. Cucu perempuan berhak mendapatkan 1/6. Kenapa mendapat 1/6? Karena ada anak perempuan. Nah, berikut nanti kita jelaskan tentang cucu perempuan. Kalau misalnya anak perempuan itu ada 2, nah mereka berdua itu 2/3, bukan masing-masing. Tapi 2/3 untuk keseluruhan. Dan si cucu perempuan ini terhalang.
Akan tetapi di sini kasusnya anak perempuan itu hanya satu dan cucu perempuan itu satu. Tidak ada laki-laki, tidak ada laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Jadi anak perempuan mendapatkan setengah, suami tadi karena ada furu ataupun keturunan dari si mayit, dia mendapatkan seperempat, dan si cucu perempuan itu mendapat seperenam. Dari mana seperenam? Nanti kita bahas kenapa cucu perempuan mendapat seperenam. Berarti kalau kita bahas sekarang ya, berarti 2/3 kurang setengah. Jadi si cucu perempuan itu mendapat seperenam. Oke, lanjut kita kepada cucu perempuan. Kapan cucu perempuan mendapatkan setengah? Nah, cucu perempuan ini mendapat setengah jika dia hanya satu orang. Kemudian, cucu perempuan itu tidak bersama dengan cucu laki-laki dari si mayit ya. Dari si mayit, dari garis keturunan anak laki-laki si mayit dan ke bawah. Kemudian, cucu perempuan ini juga bisa tidak dapat setengah jika anak perempuan ini ada 2 orang atau lebih dari satu. Jadi nanti bagiannya si anak perempuan itu 2/3 kedua orang tersebut. Jadi cucu perempuan tidak dapat lagi. Akan tetapi, seperti kasus yang tadi, jika anak perempuan hanya satu, maka cucu perempuan ini masih dapat, tapi tidak setengah lagi. Jadi seperenam. 2/3 dikurang setengah. Jadi seperenam. Oke, kita kasih contoh. Misalnya, si mayit ini meninggalkan ahli waris cucu perempuan satu. Kemudian ada saudara kandung. Maka cucu perempuan mendapatkan setengah. Kemudian ada saudara kandungnya. Saudara kandungnya mendapat sisa. Saudara kandung mendapat. Oke. Next kita membahas saudari kandung. Kapan saudari kandung mendapatkan setengah? Jika saudari kandung itu hanya seorang diri, tidak ada saudara kandung si mayit. Jadi dia seorang diri. Kemudian tidak ada saudari kandung yang lain ataupun lebih dari satu. Dia tunggal ataupun seorang diri. Jika 2 orang saudari kandung berarti mereka mendapatkan 2/3 dua-duanya, bukan masing-masing ya. Kita kasih contoh. Si mayit meninggalkan ahli waris saudari kandung. Kemudian saudari kandung, kemudian paman. Berapakah bagian dari si saudari kandung tersebut? Maka ia mendapatkan setengah karena dia tunggal. Dan tidak ada furu ataupun keturunan si mayit ya. Kemudian ada paman. Paman mendapatkan sisa. Oke. Kemudian kalau misalnya ada saudara kandung bagaimana? Jadi dia tertarik dengan saudara kandung tersebut. Dia jadi 2/1. Dikategorikan sebagai asobah bigoirihi. Selanjutnya, saudari seayah. Ini sama juga kasusnya dengan cucu perempuan. Jadi, saudari seayah ini dia syaratnya mendapatkan setengah jika dia seorang diri sendiri. Kemudian tidak ada saudara seayah. Jadi dia sendiri, seorang diri. Kemudian dia mendapatkan setengah, dia tidak mendapatkan setengah, bisa jadi tidak mendapatkan setengah karena saudari kandung itu ada 2 orang ataupun lebih dari satu. Jadi nanti dia bisa dapat seperenam, seperti kasus si cucu perempuan tadi. Kemudian jika ada saudara seayah, dia akan tertarik menjadi 2/1, 2 untuk saudara seayah dan 1 untuk saudara seayah. Jadi dia dikategorikan sebagai asobah bigoirihi.
Contohnya, misalnya ahli waris tersebut meninggalkan satu saudari seayah, kemudian meninggalkan satu orang paman. Maka saudari seayah itu mendapatkan setengah dan paman mendapatkan sisa. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya untuk penggabungan keseluruhan. Oke, di sini saya sudah menuliskan ahli waris. Yang pertama itu ada suami, berarti yang meninggal adalah si istri. Jadi si suami ini berapakah bagiannya? Kita lihat ke bawah. Siapa lagi ahli warisnya? Ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Oh, berarti si mayit ini meninggalkan keturunan. Jadi si suami tadi mendapatkan seperempat, seperempat karena ada keturunan. Kemudian anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan yang lain. Jadi anak perempuan mendapatkan setengah. Cucu perempuan, berapakah bagian cucu perempuan? Cucu perempuan ini mendapatkan seperenam. Berapakah bagian saudari kandung? Jadi saudari kandung jadi saudari seayah ini tidak mendapat lagi. Tidak dapat saudari kandungnya yang jadi pertanyaan. Kita kasih simbol X. Jadi bagaimana cara mencarinya? Oke, tadi ini kan seperenam. Kita buat dulu sini supaya tidak bingung ya kenapa dapat seperenam dari 2/3 kurang setengah. Oke, kita cari. Kita masukkan semua yang diketahui. Jadi seperempat, kemudian ditambah setengah, ditambah lagi seperenam. Tambah X. Ini X. Kemudian sama dengan. Kita cari KPK. Ataupun kelipatan yang bisa dibagi 4, 2, dan 6. Di sini sudah saya tulis apa saja yang diketahui di bawah. Kemudian kita cari X. Bagaimana mencarinya? Kita samakan dulu penyebutnya dan mencari KPK ataupun kelipatan yang paling besar yang bisa dibagikan oleh keseluruhan pembilang. Berarti itu angka 12. Oke. 12 bagi 4. Ya. Kemudian tambah 12 bagi 2, 6. 12 bagi 6 kali 1 ya. Jangan lupa dikali ke atas. Berarti 2. Oke, tambah X sama dengan 1. Kita tambah. 3 tambah 6, 9 tambah 2, 11. Berarti 11/12. 11/12. Aduh, nggak mau lagi. Hapus saja. Oke, tadi dia 11/12. Kemudian tambah X, jangan lupa, sama dengan 1. Jadi supaya sama, 1 ini berarti sama dengan 12/12. 1 itu 11/12 tambah X sama dengan 12/12. Jadi kita pindahkan ruasnya. Berarti X sama dengan 12/12 kurang. Kalau dia pindah ruas berarti jadi kurang. 11/12. Jadi 1/12. Kita sudah dapat X-nya. Gak cukup ya. Harusnya di sini sih. Di bawah. 1/12. Berarti tadi kita masukkan saja. Si suami itu berarti mendapatkan 3/12. 3/12.
Kemudian anak perempuan itu mendapatkan 6/12, cucu perempuan itu mendapatkan 2/12. Ini aja ya. Kemudian X-nya 1/12. Kalau di total itu jadi 1, pasti hasilnya. Kalau misalnya tidak 1 berarti ada yang salah. Oke, sekian pembahasan untuk bagian ahli waris yang mendapatkan setengah. Next, kita bakal membahas tentang pembagian ahli waris yang mendapatkan rahasia-rahasia. Jadi, jangan lupa tonton video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.